Rasanya aneh ya, ketika setiap lebaran selalu ada satu pertanyaan yang hampir pasti muncul ketika kita pulang ke rumah. Sekarang udah sukses ya? Padahal mereka nggak pernah melihat bagaimana kita hidup selama setahun terakhir di perantauan. Mereka nggak pernah tahu berapa kali kita pulang ke kamar kos yang sepi setelah hari yang melelahkan. Mereka juga nggak pernah melihat berapa banyak mimpi yang hampir kita lepaskan di tengah jalan. Yang mereka lihat hanyalah satu hal sederhana, bahwa kita masih bisa pulang dengan senyuman. Padahal di balik senyuman itu, ada begitu banyak cerita yang tidak pernah benar-benar kita ceritakan. Dan mungkin itulah anehnya hidup. Banyak orang yang hanya melihat bagaimana cerita kita berakhir, tanpa pernah tahu seperti apa perjalanan yang harus kita lalui untuk sampai ke sana. Terutama bagi mereka yang merantau. Karena bagi sebagian orang, lebaran bukan hanya soal pulang, tapi juga tentang kembali ke tempat yang pernah menjadi rumah. Setelah setahun penuh bertahan di kota yang bahkan tidak peduli apakah kita kuat atau tidak. Dan kisah yang akan kita lihat malam ini adalah salah satu perjalanan itu. Kisah tentang seorang pria yang pernah diremehkan ketika hidupnya belum jadi apa-apa. Kisah tentang seorang pria yang pernah kehilangan orang yang paling ia sayangi di saat hidupnya masih berantakan. Namun justru karena kehilangan itulah ia menemukan alasan untuk terus berjalan. Jadi, begini ceritanya. Hong, seleramu boleh, bentukmu Hong yang nggak boleh itu. Tapi ya udahlah, kalau emang seleranya Ahong Mbak Jawa ya nggak apa-apa. Tapi kalau Mbak ini, jelas selera saya. Bukan, maksud saya seleranya Li. Oke, seleranya Li, selera pria ini. Tapi sebelum Li jatuh cinta, apa Mbaknya mau sama pengangguran kayak Li? Dan entah kebetulan dari semesta atau bukan, tapi hari itu kursi yang Li pesan untuk pulang mudik malah diduduki wanita cantik tadi. Apakah Li akan mengusirnya? Oh, tentu tidak. Sudah bisa ditebak, Li lah yang pada akhirnya harus mengalah. Dan karena sudah tidak ada tempat duduk, Li terpaksa duduk di sebelah wanita itu. Li yang capek kuliahnya nggak beres-beres, jelas langsung tertidur di dalam bis. Namanya orang tidur, Li juga nggak sadar kalau dia sudah nyaman nyender di bahu wanita itu. Sampai tiba-tiba, ya Allah, wangi ini wong iki. Dan tanpa sadar, gara-gara pertemuan yang mendebarkan itulah, gambar Li tentang wanita itu malah ketahuan. Tidak mau mengaku, Li pun ngeles dengan bilang kalau itu gambarnya Widi Vera yang nyanyi "Seandainya kau tahu". Terlepas dari jokesnya Li yang semakin mirip dengan jokesnya Ahong, Li dan wanita itu baru tahu kalau penyebab bisnya berhenti karena di depan ada longsor. Dan daripada Li terlambat mudik, ia pun terpaksa keluar bersama wanita itu. Di sana, Li memang tidak berani berkenalan. Namun paling tidak, Li akhirnya mau jujur kalau gambar tadi memang adalah gambar wanita itu. Hingga tidak berapa lama, ayah Li alias Pak Pong segera menjemputnya. Sebab warungnya pasti ramai pelanggan saat libur lebaran seperti sekarang. Akan tetapi, Li tiba-tiba bilang ke ayahnya, "Kira-kira boleh nggak kalau mereka agak terlambat buka warung?" Dan iya, ibarat pria cupu yang terpukau dengan wajah manis wanita itu, Li pun ingin mengantar wanita itu pulang ke kampungnya, yang ternyata tidak jauh dari warung sang ayah. "Memang siapa namamu?" tanya Pak Pong. "Jungwon," ucapnya sambil tersenyum manis. Tahu kalau anaknya sedang kasmaran, Pak Pong pun bertanya, "Dek Jungwon udah makan belum?" Nah, kalau diem gitu pasti belum. Jadi lebih baik Jungwon makan siang dulu bersama Li di warungnya. Li jelas salah tingkah, tapi tidak disangka Jungwon justru setuju dengan ajakan ayah Li. 사정없이 저 샀어. 잘 먹겠습니다.
Giliran ayahnya sudah membantu, Lee justru tidak berani mendekati Jungwon. Hingga akhirnya Jungwon lah yang pertama kali bertanya, apakah semua ini Lee yang menggambar? Benar, jawab Lee. Tapi sisanya adalah gambar sang ibu yang sudah tiada. Bagus juga ya gambarmu, puji Jungwon. Namun di saat harga diri Lee sudah terbang, sedetik kemudian dia justru malu karena tidak bisa buka toples ayahnya. Hingga akhirnya Jungwon pun izin mencobanya. Bagai diberikan kesempatan oleh semesta, Lee benar-benar menggunakannya untuk mendekati Jungwon. Ya, walaupun harus minjem motor ayahnya, tapi minimal Lee jadi tahu di mana rumah wanita yang ia sukai. Namun ternyata tebakan Lee salah, alias Jungwon tidak punya rumah di sini. Sebab tempat ini adalah panti asuhan Jungwon dari kecil. Dan karena Lee dasarnya pemalu, dia pun terpaksa pulang, gara-gara tidak tahu harus modus apa lagi. Belum ada 10 menit berpisah, Lee tiba-tiba terpikir untuk kembali. Sebab siapa tahu Jungwon sudah pulang dan perlu tumpangan kembali ke kota. Bagai gayung bersambut, ternyata dugaan Lee benar. Katanya Jungwon hanya ingin memberi oleh-oleh untuk anak lain di panti asuhannya dulu. Dan sekarang, apakah Lee tidak buru-buru pulang? Tanya Jungwon sambil memandang matahari sore. Kalau tidak, apakah Lee mau menemaninya ke pantai? Tanpa banyak tanya, Lee pun tidak berkata apa-apa saat Jungwon yang membawa motornya. Di sepanjang perjalanan, Lee akhirnya baru tahu bahwa katanya Pantai Han adalah pantai favorit Jungwon setelah kedua orang tuanya pergi karena kecelakaan. Sambil menikmati cahaya senja, Jungwon bilang bahwa dia sebenarnya ingin menjadi arsitek. Namun gara-gara ia hanya lulusan SMA, Jungwon pun terpaksa bekerja apapun di kota demi mengumpulkan biaya kuliahnya sendiri. Kadang ia bekerja di pom bensin, kadang pula dia bekerja sebagai pelayan. Lalu bagaimana dengan mimpi Lee? Apakah Lee serius dengan kuliahnya? Sambil tersenyum, Lee pun bilang bahwa dia tentu serius dengan jurusan komputernya. Sebab di masa depan nanti, Lee percaya bahwa dia pasti bisa menciptakan gamenya sendiri. Baiklah, kalau begitu, kenapa Lee tidak ikut berdoa bersamanya? Sambil memejamkan mata, Jungwon bilang, terkadang kita memang harus mengerjakan apa yang kita doakan. Tapi akan jadi lebih baik kalau kita juga mendoakan apa yang sedang kita kerjakan. Setelah mendengarnya, Lee pun ikut berdoa. Tapi dia juga meminta Tuhan untuk menjaga Jungwon untuknya. Musim liburan telah berlalu. Dan itu berarti Lee pun sudah tidak mungkin bisa bertemu dengan Jungwon. Sebab kali terakhir ia mengantarnya ke kota, Lee lupa bertanya di mana tempat kerja Jungwon. Jadi sebisa mungkin, Jungwon berharap semoga ia bisa mendapat info dari forum di internet tentang Jungwon tentunya. Hingga tak berapa lama, akhirnya Lee berhasil menemukan akun Kaskus milik Jungwon. Dan dari sanalah, Lee akhirnya tahu di mana bisa menemukan Jungwon. Oh, 사이비. 불짬뽕. 맞아. 너 여기서 일해? Sejak Lee bisa bertemu lagi dengan Jungwon, ia pun langsung bersemangat untuk membuat klub game di kampusnya demi bisa mengembangkan ide game pertamanya. Hingga tak terasa, dari hari ke hari, Lee pun jadi semakin dekat dengan Jungwon. Dan berkat itu, teman kampusnya ikut senang. Karena Lee akhirnya bisa menemukan tujuan hidupnya bersama Jungwon. Bahkan lebih dari itu, kini Lee pun jadi ikut bekerja di POM agar bisa bersama Jungwon setiap hari. Dan di tengah-tengah rasa bahagianya, Lee juga sangat bahagia ketika ia dan Jungwon bisa berbagi banyak mimpi di kota besar seperti Seoul. Seperti di jembatan hari itu. Dengan sangat lega, Jungwon berteriak bahwa dia hanya ingin membangun rumahnya sendiri setelah ia menjadi arsitek terkenal. Sejalan dengan mimpi Jungwon, Lee pun tanpa ragu berkata bahwa suatu saat nanti ia pasti bisa mendapat 10 miliar pertamanya dari game buatannya sendiri. Hingga keesokan harinya, tiba-tiba saja Jungwon bilang bahwa dia diundang kenalan arsiteknya untuk makan malam yang mewah. Apakah Lee mau ikut? Di restoran bintang 5 itu, Lee hanya bisa terdiam saat ia tahu bahwa Do Hyun adalah anak orang kaya yang punya banyak bisnis properti di Korea. Dari gelagatnya selalu pamer kekayaan, Lee yakin pasti dia juga menyukai Jungwon
Di samping itu, diam-diam Lee juga memperhatikan bahwa Jungwon sepertinya mulai tertarik dengan Do-hyun. Meski terlihat keren, tapi kalau sekali minum langsung tepar, Lee tahu bahwa Do-hyun bukanlah pria yang bisa menjaga Jungwon. Jadi menurut Lee, lebih baik Jungwon tidak perlu berharap kepada Do-hyun. Memangnya kenapa Lee berkata begitu? Tanya Jungwon. Apakah Lee cemburu jika Jungwon dekat dengan pria lain? Mendengarnya, Lee segera tertawa dan bilang bahwa dia hanya tidak ingin Jungwon kecewa. Lagi pula, apakah Jungwon yakin jika Do-hyun benar-benar tulus mencintai Jungwon? Tapi sayangnya, semua perkataan Lee hanya berlalu begitu saja. Karena menurut Jungwon, Lee hanya terlalu curiga kepada Do-hyun. Saat hari berganti, Lee berharap semoga mimpi buruknya tidak jadi kenyataan. Namun ternyata, Jungwon justru terlihat semakin dekat dengan Do-hyun. Malahan hari itu, Lee harus menahan diri ketika Do-hyun berkata bahwa ia sudah resmi berpacaran dengan Jungwon sejak malam itu. Suatu masalah belum terlewati. Lee juga harus menerima fakta bahwa dua temannya di klub game tiba-tiba memutuskan untuk keluar. Sebab mereka rasa menciptakan game seperti harapan Lee kelihatannya sangat mustahil. Apalagi mereka juga tahu bahwa modalnya juga tidak sedikit. Selain itu, ternyata mereka juga punya sedikit info yang harus Lee tahu. Apakah Lee sudah mendengar kalau Jungwon baru saja putus dan harus pindah dari kos lamanya? Setelah mendengarnya, Lee pun buru-buru menyusul Jungwon dan langsung menawarinya untuk tinggal sementara bersama Lee. Bahkan kalau Jungwon mau, dia boleh tinggal selama mungkin di sini. Sambil mengucap terima kasih, Jungwon pun tiba-tiba bercerita bahwa alasannya putus dengan Do-hyun karena ternyata ibunya tidak merestui hubungan mereka. Karena menganggap Jungwon tidak selevel dengan anaknya. Belum lagi, Do-hyun hanya diam saja ketika Jungwon direndahkan seperti itu. Jungwon sadar bahwa ia memang tidak pantas untuk pria kaya seperti Do-hyun. Namun di saat yang sama, ia pun ingin mengubah hidupnya agar ia tidak harus hidup di kos sempit terus-terusan. Seakan menangkap kesedihan Jungwon, Lee pun langsung buka jendelanya selebar mungkin. Dengan cara sederhana ini, Lee hanya ingin bilang bahwa Jungwon tidak boleh kehilangan harapan sedikit pun. Mungkin saat ini mereka bukan siapa-siapa, tapi suatu hari nanti, Lee dan Jungwon pasti akan menerima hasil dari kerja keras mereka selama ini. Barangkali, Lee memang tidak bisa jujur dengan perasaannya sendiri. Namun jika Jungwon bisa tidur dengan lebih nyaman, Lee pun tidak masalah. Jika ia harus mengalah dengan tidur di lantai. Dan sebelum tidur, Lee pun iseng berbagi lagu favoritnya dengan Jungwon. Yang tidak disangka, ternyata Jungwon pun sering mendengarkannya di saat ia tidak bisa tidur. Selama ini, Lee memang tidak pernah sekalipun bawa wanita ke kamarnya. Ya, namanya juga jomblo akut. Tapi karena itulah, Lee lupa kalau sekarang ia harus berbagi kasur dengan Jungwon. Dan sesaat kemudian, setelah ia sadar, Lee pun buru-buru turun ke lantai agar Jungwon tidak mengiranya macam-macam. Hai, Mas Lee, sayang sekali. Dikit lagi tuh padahal masuk. Dari hari-hari yang selalu mereka lewati, Lee sebenarnya berharap semoga kebersamaan mereka tidak pernah berakhir. Sebab walaupun Jungwon hanya menganggapnya sebagai teman, namun Lee yakin bahwa suatu hari nanti Jungwon akan mengerti dengan perasaan Lee yang sebenarnya. Bahkan Lee rasa Jungwon pun tidak pernah mempermasalahkan kondisi Lee yang masih memulai semuanya dari bawah. Buktinya, di saat tetangga kosnya sedang adu penalti, bukannya marah, Jungwon justru. 나노야, 우린 친구잖아. 야, 나 혼자 너 벌써 끝난 줄 알아. Hari kemarin, semuanya memang masih baik-baik saja. Namun keesokan harinya, Do-hyun ternyata malah kembali lagi untuk melamar Jungwon. Jelas saja Lee pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan sekarang, ia pun hanya bisa melihat Jungwon dari jauh. Tapi meski begitu, diam-diam Lee sebenarnya menaruh curiga kepada Do-hyun. Sebab di malam tahun baru begini, kenapa Jungwon percaya saja kalau Do-hyun sedang lembur di kantornya? Memangnya ada apa dengan Lee?
kenapa dia tidak pernah percaya dengan Do-hyun? Apakah jangan-jangan Lee iri karena Lee hanyalah seorang pengangguran? Namun baiklah, sekarang Lee sedang tidak mau ribut dengan Jungwon. Sebaliknya, bagaimana kalau Jungwon ikut bersamanya ke alun-alun untuk menutup tahun baru dengan meriah? Lagi pula, Do-hyun pasti akan mengabari Jungwon jika lemburnya sudah selesai, bukan? Hingga tiba-tiba di momen itulah Jungwon tidak menyangka kalau iya, ternyata inilah yang sebenarnya ingin Lee tunjukkan. Ia ingin Jungwon sadar bahwa tidak semua pria itu bisa setia kepada satu wanita. Bahkan Lee juga ingin bilang bahwa terkadang harta dan jabatan bukanlah jaminan kamu akan bahagia. Iya, apa yang Lee katakan memang benar, ucap Jungwon sambil bersenang-senang di malam tahun baru ini. Meski ia baru saja patah hati, tapi setidaknya ia masih punya sahabat yang baik seperti Lee. Sembari menyaksikan pesta kembang api dari TV, Lee berkata bahwa tahun depan nanti hidup mereka pasti akan berubah. Senang mendengarnya, Jungwon pun seketika menatap Lee. Dia menatap dengan penuh rasa terima kasih. Ia berterima kasih karena Lee sudah mau menolongnya sejauh ini. Bahkan jika bukan karena Lee, mungkin cita Jungwon akan terbuang sia-sia untuk pria yang salah. Sebaliknya, Lee juga ingin berterima kasih atas semua pertemuan dan pertemanan mereka selama ini. Sebab jika Lee tidak pernah bertemu Jungwon, mungkin Lee tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya punya mimpi yang besar bersama wanita hebat seperti Jungwon. Dan sebelum tahun berganti, Lee berjanji, ia pasti akan menciptakan game impiannya agar ia bisa hidup bersama Jungwon sampai mereka tua. Karena terbawa suasana, Lee pun tidak bisa menahan perasaannya lagi. Dan tindakannya barusan justru membuat malam itu menjadi canggung. Akan tetapi, di saat Lee pikir Jungwon akan marah, ternyata pagi itu, seperti ada yang salah dari perasaan Lee. Seseorang yang Lee kira punya perasaan yang sama dengannya, justru tiba-tiba pergi tanpa pesan. Berkali-kali Lee coba menghubunginya, namun berkali-kali juga tidak ada jawaban apapun yang masuk. Sampai keesokan sorenya, akhirnya Jungwon menjawabnya juga. Di momen itu, Lee ingin tahu kenapa Jungwon seenaknya datang dan pergi. Seakan-akan Lee hanyalah perhentian sementara. Namun, di sanalah Jungwon akhirnya jujur bahwa dia tidak ingin ada yang berubah dari pertemanan mereka. Jika mereka pacaran dan putus, Jungwon takut sikap Lee akan berubah. Namun sebelum Lee mengatakan tentang perasaannya, tiba-tiba, 야, 그게 어떻게... 야, 여보세요? bagi seseorang yang kehilangan arah hidup, Jungwon sebenarnya ingin kembali lagi ke pelukan Lee. Tapi saat ini, panti asuhannya pun seakan tidak bisa menerimanya lagi. Dan satu-satunya orang yang mau menerimanya mungkin hanyalah Pak Pong. Jungwon tahu dia tidak layak untuk menerima kebaikan Pak Pong. Apalagi dia juga tidak mungkin jujur tentang masalahnya dengan Lee. Namun agar Pak Pong tidak khawatir, Jungwon terpaksa berbohong kalau ia dan Lee baik-baik saja. Bahkan Jungwon berkata bahwa sekarang Lee sedang sibuk mengerjakan game impiannya. Syukurlah kalau begitu, ucap Pak Pong. Dan kalau diingat-ingat lagi, sebenarnya ia dan Lee sering sekali salah paham. Dulu Lee pernah marah gara-gara Pak Pong tidak bisa membelikan kaset PS kesukaannya. Sebenarnya ia bukannya tidak mau membelikan, tapi itu semua karena Pak Pong sedang tidak memiliki uang sama sekali. Namun sekarang, ia sudah lega kalau anaknya sudah jauh lebih mandiri.
Dan ketika Jungwon tidak bisa berkata apa-apa, tiba-tiba 너 여기서 뭐해? 나? 떡국 먹어. menurut Lee, sepertinya sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Sebab pada akhirnya, bukankah Jungwon tetap akan meninggalkannya? Lee tidak mengerti ucapnya. Jungwon bukannya bermaksud seperti itu. Namun ia hanya takut. Ia takut akan kehilangan tempat untuk pulang. Saat ini, Jungwon sudah tidak memiliki siapapun yang bisa ia sebut rumah. Kalau nanti mereka putus, Jungwon tidak mau kehilangan rumahnya yang paling nyaman. Mendengarnya, Lee langsung bertanya. Memangnya kenapa Jungwon berpikir mereka akan putus? Memangnya apakah Jungwon juga mencintai Lee? Seakan tidak mau kehilangan Lee sekali lagi, Jungwon pun akhirnya tidak bisa membohongi perasaannya juga. 심장도 떼준다 그래. 심장 떼줄게. Setelah cinta mereka benar-benar bersemi, kini rasanya tak ada lagi dinding tinggi yang bisa memisahkan satu sama lain. Meskipun Lee masih harus berkuliah dan tetap mengerjakan game ciptaannya, namun itu bukanlah masalah bagi Jungwon. Karena walaupun pacarnya sibuk, tapi Lee juga tidak pernah lelah mendukung cita-cita Jungwon menjadi arsitek. Bahkan di sela-sela kesibukannya, Lee pun tidak menyerah untuk menabung. Sampai akhirnya, dia bisa membelikan sofa bekas yang disukai Jungwon. 정원아. 야, 은호야 같이 뛰자. 아, 빨리. Hari itu mungkin akan menjadi hari yang takkan pernah Jungwon lupakan. Karena pada akhirnya, satu keinginannya untuk memiliki sofa sudah terwujud. Mungkin benar, ini bukanlah pencapaian yang besar. Tapi setidaknya, bukti itu sudah cukup bagi Jungwon untuk benar-benar percaya kepada Lee. Seakan bisa membaca pikiran pacarnya, Lee pun berjanji bahwa secepatnya ia akan membantu Jungwon agar dia bisa kuliah arsitek seperti mimpinya selama ini. Sebab kabarnya ada sebuah perusahaan game yang menerima Lee sebagai karyawan magang minggu depan. Seakan tak ada kata yang bisa mewakili perasaannya, Jungwon hanya bisa tersenyum sambil memeluk Lee dengan penuh rasa syukur. Singkat cerita, akhirnya Lee bisa mulai bekerja sebagai developer game di perusahaan itu. Meskipun baru menjadi karyawan magang, tapi setidaknya dengan pekerjaannya sekarang, ia bisa membantu biaya kuliah Jungwon. Dan meskipun harus bagi waktunya siang dan malam untuk bekerja dan menjemput Jungwon, namun Lee tidak pernah menganggapnya sebagai beban. Justru karena semangat dan dukungan dari Lee, Jungwon pun akhirnya bisa diterima bekerja sebagai sales properti. Bahkan sebagai bentuk terima kasihnya, Jungwon pun akhirnya bisa memberi hadiah HP untuk ayah Lee. Dan terkadang, jika Lee terlalu lelah bekerja, Jungwonlah yang selalu ada untuknya. Begitupun sebaliknya, tanpa pernah diminta, Lee pun selalu peduli kepada Jungwon. Bahkan ia sebenarnya tidak tega melihat Jungwon yang harus bekerja dan kuliah hampir setiap hari. Namun di dalam hatinya, Lee terus berdoa agar suatu hari nanti, janjinya untuk membahagiakan Jungwon benar-benar bisa menjadi kenyataan. Beberapa momen baik terkadang tidak selamanya bisa bertahan sampai akhir. Misalnya hari itu, ketika kebahagiaan Lee harus dirusak oleh kejamnya biaya hidup yang semakin mahal. Sepulangnya kerja, awalnya Jungwon tidak tahu apa-apa. Sampai akhirnya ketika Lee sudah benar-benar lelah, di sanalah ia baru jujur. Kalau mulai besok, mereka harus segera pindah dari sini. Sebab pemiliknya sudah menaikkan harga sewanya 3 kali lipat. Jika memang harus begitu, Jungwon akan coba mengerti. Toh memang gaji mereka berdua masih belum cukup untuk menyewa kos yang lebih besar. Bahkan setelah Jungwon memaksa untuk bawa masuk ke sofa kesayangannya, hasilnya tetap tidak bisa. Seakan apapun usaha mereka untuk mempertahankan masa lalu,
hari ini ternyata punya caranya untuk mematahkan hati kita. Dan ketika Lee pikir masalahnya hanya tentang biaya kos, ternyata bosnya di kantor pun sangat kecewa dengan kerja Lee, yang belakangan mulai tidak fokus. Bukankah ada deadline yang harus ia penuhi? Kenapa urusan semudah itu saja Lee tidak becus? Alih-alih minta maaf, Lee justru diam saja. Hingga ia pun malah memancing amarah bosnya. Oleh karenanya, Lee pun tidak bisa melawan ketika Lee harus dipecat hari itu juga. Tak ingin menambah masalahnya dengan Jungwon, ternyata Lee belum cerita bahwa ia baru saja dipecat. Sebab hari itu, Lee dan Jungwon kebetulan ingin menjenguk ayah Lee yang katanya sering sakit-sakitan. Sesampainya di sana, ternyata Lee justru semakin kesal ketika ayahnya tiba-tiba bertanya kapan mereka akan menikah. Meskipun Jungwon sudah membantu menenangkan, namun ayah Lee tahu kalau anaknya sedang banyak masalah. Akan tetapi, semua perdebatan itu tiba-tiba berhenti ketika 아저씨! 놓쳐버렸어요. melihat ayahnya yang tak mungkin bisa melanjutkan warungnya, Lee pun lekas bilang bahwa seharusnya ayahnya tidak perlu memaksa diri untuk terus bekerja. Bukankah penglihatannya sudah tidak sebaik dulu? Namun gara-gara hal inilah, Lee jadi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan ayahnya. Itu bukan masalah seakan silih berganti menguji hidup Lee. Sampai pada akhirnya, Jungwon pun berkata bahwa seharusnya Lee keluar dari perusahaannya itu. Bukannya sukses dan mendapat uang banyak, kenapa Lee selalu membawa masalah pekerjaannya ke hubungan mereka? Dan di sanalah Lee berkata bahwa sebenarnya ia sudah dipecat. Seandainya Jungwon tahu bagaimana beratnya Lee memikul tanggung jawab, mungkin Jungwon tidak akan semudah itu menyuruh Lee berhenti bekerja. Dan seharusnya Lee lah yang menyuruh Jungwon berhenti dari perusahaan propertinya. Sebab Jungwon sudah tahu bahwa yang memberi pekerjaan itu adalah Do-hyun. Dengan nada tinggi, Jungwon lalu balik bertanya, memangnya mau sampai kapan Lee mengandalkan mimpinya di dunia game? Kenapa Lee tidak bekerja di perusahaan besar seperti Do-hyun saja? Dan mendengar itu, Lee tidak bisa berkata apa-apa lagi. Karena ia seperti tidak mengenal Jungwon yang dulu. Walau semuanya sudah berubah, tapi hidup Lee tetap harus berjalan. Dan untuk sementara, selagi ia menyelesaikan proyek gamenya, kini Lee harus bekerja sebagai pelayan Indomaret. Hingga tidak disangka, ia justru bertemu lagi dengan dua teman lamanya, yang sekarang sudah lebih sukses darinya. Lalu, karena mereka sudah jarang bertemu, bagaimana kalau Lee dan Jungwon main ke apartemen mereka? Seperti melihat dunia yang terbalik. Lee benar-benar tidak menyangka kalau sekarang ia sudah tertinggal jauh dari teman-temannya. Bahkan ketika ia bisa melihat seluruh kota dari atas ini, rasanya ia seperti berkaca tentang siapa dirinya sekarang. Lee tersadar bahwa obrolannya dengan kedua temannya sudah tidak bisa seperti dulu. Apalagi ketika dua temannya bertanya, kenapa Lee maunya bekerja sebagai pelayan Indomaret? Meski tahu harga dirinya sudah tidak berharga lagi, namun Lee terpaksa menyimpan semua pikirannya diam-diam. Saat ini, harapan yang tadinya nampak terang benderang seakan sudah tidak ada artinya lagi. Momen reuni tadi ditambah pertanyaan-pertanyaan tentang arti sukses malah semakin membuat pikiran Lee tidak bisa berpikir jernih. Melihat pasangannya yang sedih, Jungwon cuma bisa berkata bahwa semua masalah Lee pasti akan berganti dengan kebahagiaan mereka. Mendengarnya, hati Lee seakan tambah teriris. Lee paham Jungwon hanya ingin menenangkannya. Tapi tak bisakah dia membiarkan Lee diam sebentar? Dan ketika emosinya sedang tidak karuan, Lee justru disenggol oleh orang asing. Sehingga mau tak mau, Lee pun terpaksa.
사람이 치고 싶으면 나를 쳐. Usai semua masalah demi masalah menerpa hidupnya, Lee benar-benar tidak punya kekuatan apapun untuk melanjutkan hidupnya. Bahkan saat ini, untuk bisa membahagiakan kekasihnya saja, rasanya sudah sangat mustahil. Sebenarnya, Lee tidak ingin menghabiskan hidupnya hanya dengan bermain game. Namun hanya di dalam game lah, Lee bisa bebas melakukan semua yang ia inginkan. Ia tidak harus memikirkan sesuatu yang begitu berat untuk diwujudkan pria sepertinya. Dan karena Lee terlalu sibuk dengan isi kepalanya sendiri, ia pun sampai tak tahu kalau ayahnya selalu mencarinya lewat Jungwon. Dan tepat di momen itulah, Jungwon terpaksa berbohong lagi. Dia terpaksa berbohong tentang Lee. Ia bilang bahwa Lee sedang fokus mengerjakan game buatannya. Mungkin jika nanti mereka ada waktu, pasti Lee dan Jungwon akan menjenguk lagi. Jungwon sebenarnya ingin berusaha mengerti seperti apa perasaan Lee. Namun untuk sekedar berbicara dari hati ke hati pun, mengapa rasanya sangat sulit. Hingga di saat pikiran dan hatinya sudah muak dengan nasib yang begitu pilu ini, Jungwon hanya bisa menangis dan memandang kekasihnya dari jauh. Dan detik itu, Jungwon sudah tidak percaya lagi dengan mimpi Lee. Dan daripada ia harus menghabiskan waktunya bersama pria tanpa masa depan seperti Lee, lebih baik Jungwon pergi untuk selamanya. Sejenak, seperti ada yang hilang dari dalam hati Lee. Barangkali ia sudah sadar bahwa ia sudah terlalu mengecewakan pasangannya. Maka detik itu juga, Lee pun langsung berlari mengejar Jungwon sebisanya. Mungkin ia memang salah. Tapi apakah Jungwon tidak bisa memberinya kesempatan untuk perbaiki segalanya? Apakah Lee sudah kehabisan waktu sehingga Jungwon tidak bisa menunggunya? Akan tetapi, di kala mata mereka saling menatap, di sanalah Lee mengerti. Jungwon bukannya tidak bisa menunggunya lagi, tapi Jungwon sudah tidak mau memberi waktu untuk Lee berpikir lebih jauh. Dan jika memang perpisahan ini adalah jalan satu-satunya untuk mengoreksi kesalahan, mungkin Lee tidak akan memaksa Jungwon untuk tinggal bersamanya lagi. Setiap orang selalu punya perjalanannya masing-masing. Dan mungkin ini bukan sebuah akhir. Bisa jadi kepergian seseorang dalam hidupmu adalah cara Tuhan untuk mengingatkanmu bahwa ada yang harus diubah, ada yang harus kamu perbaiki. Dan yang lebih penting, Lee akhirnya mulai menyadari bahwa perpisahan adalah awal yang baru. Sebab terkadang perpisahanlah yang memberinya nafas untuk kembali memikirkan semua hal dengan lebih jernih. Dan akhirnya, setelah berbulan-bulan menata hidupnya dari awal, Lee akhirnya sanggup menyelesaikan gamenya dengan sangat sempurna. Lee pada akhirnya berhasil membuat game petualangan yang lahir dari dunianya yang sempat hitam putih. Dan ia pun teringat dengan seseorang yang pernah begitu berarti di hidupnya. Dan karena perpisahan dengannya, Lee pada akhirnya bisa menentukan awal petualangannya sendiri. Hingga dengan komputer lawasnya itulah, Lee akhirnya dengan yakin mengirimkan gamenya ke sebuah developer terbesar yang ada di Korea. Sampai akhirnya, ketika Lee sedang bekerja serabutan, dia pun melihat sesuatu yang membuat hatinya sangat lega.
Rasanya masih begitu mustahil. Sebab siapa yang menyangka bahwa setelah 1 minggu menunggu, ternyata game ciptaan Lee langsung dilirik oleh perusahaan game terbesar di Korea. Bahkan lebih dari ekspektasi Lee sendiri. 1 bulan kemudian, setelah gamenya berhasil memuncaki game paling laris di Korea, Lee pun segera dipercaya untuk menjadi CEO dari perusahaan bernama Jisun Soft. Dan berkat semua kerja kerasnya yang pantang menyerah, akhirnya Lee pun berhasil membuktikan kalau mimpi Lee yang waktu itu sempat diremehkan teman-temannya, kini berhasil mendapatkan 10 miliar pertamanya. Hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Tujuh tahun sudah Lee menjalani hidupnya tanpa masalah yang berarti. Bahkan bisa dibilang, sejak ia berhasil menjadi CEO Jisun Soft, kini ia pun jadi sering bepergian ke luar negeri untuk banyak urusan kerjasama demi melebarkan sayapnya ke dunia game yang lebih besar. Dan malam itu, ia berencana akan terbang ke Amerika menggunakan kelas bisnis. Akan tetapi, entah kenapa, seperti ada yang terus melihatnya dari kelas ekonomi. Dan saat Lee menoleh ke belakang, ternyata seseorang yang terus memperhatikannya dari tadi adalah Jungwon. Dan seperti mengulang awal pertemuan mereka dulu, tiba-tiba sang kapten maskapai harus mengabarkan bahwa penerbangan mereka terpaksa dibatalkan karena terhalang sebuah badai. Sementara itu, karena tak mungkin kembali malam ini juga, rencananya Jungwon hendak menginap di hotel VIP yang tidak jauh dari bandara. Namun ia diberitahu bahwa semua kamar telah habis dipesan. Dan kebetulan, orang terakhir yang memesannya adalah Lee. Karena tak punya pilihan lain, Jungwon pun dengan agak malu-malu tidak keberatan saat Lee mengizinkannya untuk menginap di hotel ini. Paling tidak, sampai jadwal penerbangan mereka bisa diakses lagi. Dan tidak disangka, karena pertemuan tidak sengaja itulah, Lee pun langsung berkata bahwa ini semua pasti bukan kebetulan. Entah apa arti perkataan Lee barusan, namun Jungwon pun seakan bisa merasakan apa yang dimaksud Lee barusan. Iya, Jungwon pun masih menyimpan rindu yang sama untuk Lee. Di sana, mereka kembali membuka lembaran masa yang telah berlalu. Jungwon pun bercerita bahwa sebenarnya ia tidak pernah melupakan Lee sedikit pun. Ia masih bisa ingat bagaimana sosok Lee yang begitu optimis, namun sekaligus sosok Lee yang sangat keras kepala. Sambil tersenyum, Lee pun mengerti bahwa apa yang mereka lalui bersama bukanlah sesuatu yang gampang pudar dihapus waktu. Mengingat waktu yang mereka miliki hanya malam ini, bagaimana kalau mereka berjalan-jalan sebentar untuk mencairkan suasana? Di momen itu, rasanya ada sebuah perasaan yang tidak ingin berlalu begitu saja. Sebuah perasaan yang menolak untuk selesai. Atau bahkan, di sanalah sisi paling rapuh dari Lee dan Jungwon. Benar-benar masih sama seperti awal mereka jatuh cinta. Dan jika Lee boleh mengungkapkan perasaan terdalamnya, Lee hanya ingin minta maaf. Ia ingin minta maaf atas semua kesalahannya waktu itu. Lee ingin mengucapkan maaf karena ia terlambat mengejar Jungwon. Lee minta maaf karena ia tidak mampu mempertahankan cintanya dengan sempurna. Seandainya bisa ia kembali, akankah semuanya masih bisa kembali utuh seperti dulu? Dan tanpa Lee duga, jawaban Jungwon pun senada dengannya. Alias, Jungwon sebenarnya juga merasa bersalah karena sudah banyak merepotkan hidup Lee. Dan seandainya boleh mengulang waktu, mungkin Jungwon tidak akan pernah meninggalkan Lee karena rasa egois. Apalagi kini Jungwon pun tahu bahwa mimpi besar Lee benar-benar telah jadi kenyataan. Akan tetapi, di tengah tangisannya,
dirasa ia pun ingin mengucapkan terima kasih untuk semua yang pernah terjadi. Sebab jika Lee tidak pernah melalui perjalanannya dengan Jungwon, mungkin kisahnya sekarang tidak akan berakhir dengan baik. Dan sebaliknya, jika mereka masih bersama sampai sekarang, Lee juga paham bahwa saat ini pasti ada sesuatu yang berjalan tidak sebaiknya hidup yang sekarang. Seakan mengerti bagaimana posisinya sekarang, Jungwon tidak bisa mengucap sepatah kata pun selain maaf dan maaf. Sebenarnya, malam itu Jungwon ingin jujur tentang perasaannya kepada Lee. Sebab ia rasa Lee pun masih sangat menyayanginya. Akan tetapi, dikala Jungwon hendak menyampaikannya, tiba-tiba 아빠 비행기가 못 뜬다 그래가지고. 아유 보러 가자. 우리 보러 가자. 봐봐. Bayangan hari kemarin mungkin akan bisa Jungwon lupakan. Namun ia pun menyadari bahwa ia sudah tidak mungkin kembali dengan Lee. Tapi sebelum mereka berpisah, Jungwon ingin mengatakan sesuatu yang dari dulu ingin sekali ia sampaikan. Jungwon ingin berterima kasih karena Lee sudah menjadi rumah yang paling indah untuk Jungwon. Dan selamanya, rumah itu tak akan pernah terganti oleh siapapun. Dan setelah pelukan itu, Lee pun teringat dengan sebuah surat yang harus ia berikan untuk Jungwon. Oleh karena itu, apakah ia boleh meminta alamatnya? Mungkin 2 hari lagi surat itu akan sampai ke rumahmu. Dan terima kasih, karena kamu sudah pernah menjadi kenanganku yang paling indah. Dan setelah menunggu, akhirnya surat yang Lee janjikan tiba juga. Alih-alih berisi pesan dari Lee, ternyata pesan itu berasal dari ayah Lee. Dan ketika Jungwon membacanya, seperti ada sesuatu yang pelan-pelan mulai mewarnai hidupnya lagi. Nah, jika kamu baca surat ini, ketahuilah bahwa ayah sangat merindukanmu. Setiap tahun ayah selalu memasak untukmu dan Lee. Tapi belakangan ini ayah tahu bahwa kalian sudah tidak bersama lagi. Nah, apapun status kalian saat ini, dan dimanapun kamu sekarang, ayah ingin bilang terima kasih karena kamu sudah mau makan masakan ayah. Karena itu berarti kamu pun telah menjadi bagian dari perjalanan ayah selama di dunia. Takdir yang berjalan baik sampai akhir tentu menyenangkan. Tapi di waktu yang sama, ayah tahu bahwa tidak mudah untuk tidak saling mengecewakan. Hati manusia dan jalan hidup pada akhirnya bisa berubah. Namun itu tidak apa-apa, karena setidaknya ayah bangga. Ayah bangga pernah melihatmu bersama Lee menjadi pribadi yang seperti sekarang. Dan akhirnya, inilah sesuatu yang ingin ayah katakan dari lama. Bagi ayah dan Lee, kamu adalah rumah yang sangat berharga. Pilihan apapun yang kamu ambil, hidup apapun yang kamu jalani, ayah percaya kalau kamu dan Lee pasti bisa melaluinya dengan baik. Dan kalau kamu rindu masakan ayah, datang saja ke warung ayah. Pasti ayah akan memasak untukmu dan Lee. Dan iya, Jungwon masih tidak menyangka jika ayah Lee telah mengatakan semua yang ingin Jungwon dengar dari Lee selama ini. Maka untuk menebus rasa bersalahnya, Jungwon ingin melihat akhir dari gap yang Lee ciptakan untuknya.
Kehilangan di tengah perjalanan hidup mungkin adalah hal yang gak pernah saya bayangkan. Saya gak pernah menyangka bahwa suatu hari saya akan sampai pada titik di mana kehilangan itu justru terlihat seperti sebuah jalan yang harus dilewati. Saya ngomong kayak gini, itu berdasarkan pengalaman sama apa yang saya lewatin. Dan saya sadar, setiap orang pasti punya cara ceritanya masing-masing. Karena kehilangan memang tidak pernah terasa sama bagi setiap orang. Dan saya tahu kehilangan itu bukan hal yang mudah. Bangkit setelah kehilangan, rasanya juga sangat berat. Bahkan kadang terasa seperti sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Dan saya juga pernah mengalami beberapa kehilangan dalam hidup saya. Ada yang pergi karena keadaan. Ada yang pergi karena waktu memang sudah selesai. Dan ada juga yang pergi karena mungkin Tuhan lebih tahu bahwa seseorang itu sudah cukup berjuang di dunia ini. Ada satu masa di mana saya benar-benar merasa semuanya gelap. Saya pernah duduk diam dan memikirkan satu hal yang terus berputar di kepala saya. Kalau orang yang dulu menjadi alasan kita bertahan sudah tidak ada lagi, lalu semua perjuangan ini sebenarnya untuk siapa? Apa yang sedang saya kejar sekarang? Dan nanti ketika semua ini akhirnya berhasil, siapa yang akan saya lihat pertama kali dan bilang, lihat, akhirnya aku sampai sini. Dan pertanyaan itu pernah terasa sangat menyakitkan. Pernah. Karena kadang yang paling sulit dari kehilangan bukan hanya tentang orang yang pergi, tapi tentang bagaimana kita harus melanjutkan perjalanan ketika orang yang dulu ingin kita bahagiakan dengan perjalanan itu sudah tidak lagi berjalan bersama kita. Dan mungkin disitulah hidup diam-diam mengajarkan sesuatu, bahwa tidak semua orang hadir untuk berjalan bersama kita sampai akhir. Ada yang datang untuk menemani sebagian perjalanan. Ada yang hadir untuk menguatkan kita di satu fase kehidupan. Dan ada juga yang kepergiannya justru mengubah arah hidup kita selamanya. Takdir yang berjalan baik sampai akhir tentu menyenangkan. Tapi di waktu yang sama, kita tahu bahwa tidak mudah untuk tidak saling mengecewakan. Hati manusia dan jalan hidup pada akhirnya bisa berubah. Namun jika takdir harus berkata lain, maka biarlah yang berlalu tetap di belakang layar. Dan yang ada di depan, semoga akan selalu menjadi harapan yang tidak akan putus, menjadi kebaikan. Saya Gogon dan segenap tim Pusar Epic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, memberikan komentar, men-subscribe, dan juga mencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi banyak masalah dan itu berat banget, jangan tenang. Kalian gak perlu buru-buru, kalian gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang, tarik nafas kalian, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.